Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kimia komputasi kali ini, kita akan membahas mengenai database kimia. Kenapa kita perlu membahas materi ini? Karena informasi kimia yang valid dan bisa kita gunakan untuk keperluan pembelajaran ataupun penelitian bisa kita dapatkan di database kimia. Dua di antaranya adalah PubChem dan ChemSpider. Pada tahun 2016, ketika kita menjelajahi internet dalam 60 detik, apa saja yang sudah terjadi? Inilah gambarannya. Ingat, ini 2016, sudah 4 tahun yang lalu. Sekarang mungkin jauh lebih banyak lagi. Dalam 60 detik, di YouTube ada sekitar 600 video baru. Email, ada sekitar 168 juta email yang dikirimkan. Dalam 60 detik, pencarian di Google dilakukan sebanyak 694.445. Dan pasti sekarang untuk saat ini jauh dari angka itu, karena memang kita sangat bergantung kepada data yang ada di internet, tidak terkecuali untuk kebutuhan kimia. Ketika kita belajar kimia akan muncul beberapa pertanyaan. Misal, berapa titik leleh dari N-heptanol? Bagaimana sih strukturnya Xanax? Secara kimiawi, apa sih senyawa fenolftalin? Bagaimana bentuk stereosenternya kolesterol? Bagaimana saya bisa menemukan publikasi mengenai silen? Nama dagang apa saja yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengandung aspirin? Bagaimana sih spektrum NMR dari asam benzoat? Bagaimana cara kita menangani masalah keamanan pada toluena? Dan lain sebagainya. Kita tidak mungkin menghafalkan satu persatu. Dan kita juga, kalau kembali ke zaman dulu, kita akan buka buku lagi, mencari satu persatu. Tetapi dengan perkembangan zaman, kita bisa mendapatkan informasi tersebut dalam waktu yang sangat singkat menggunakan database kimia. Dua di antaranya yang sangat familiar adalah PubChem dan ChemSpider. Berikut alamat URL yang bisa kalian gunakan untuk menelusuri PubChem dan ChemSpider. PubChem sendiri dikembangkan oleh NCBI, sedangkan ChemSpider dikembangkan oleh Royal Society of Chemistry. Nah, berikut ini merupakan interface pertama ketika kita membuka halaman PubChem. Untuk saat ini, screenshot ini saya ambil pada tanggal 1 April 2020. Di PubChem, database-nya sudah memuat 103 juta senyawa, 253 juta substansi, 268 juta bioaktif, 31 juta literatur, dan 3 juta paten, dengan 728 sumber data. Ini merupakan data yang luar biasa besarnya, dan kita sebagai orang kimia sangat terbantu jika kita bisa memanfaatkan database tersebut. Berikut ini merupakan rincian data yang dimiliki oleh si PubChem. Di situ bisa kita cari compound, substance, bioasay, bioactivity, gen, protein, taksonomi, pathway, literatur, paten, ataupun data source. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengeksplor database PubChem beserta dengan beberapa keunggulannya? Yang pertama, arsip yang dikembangkan oleh PubChem sifatnya terbuka, jadi kita bisa mengaksesnya, termasuk setiap orang juga bisa untuk berkontribusi dengan menyumbangkan struktur kimia ataupun data percobaan terhadap makhluk hidup, catatan atau penjelasan terhadap data yang sudah ada, pertukaran referensi, perubahan versi yang selalu terrecord. Selanjutnya ada juga link eksternal yang membantu kita ketika kita membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pertukaran data lewat upload, penggunaan data yang bebas, versinya terlalu terupdate secara otomatis. Ada juga sistem data hold dan release. Selain itu, PubChem juga bisa digunakan sebagai resource bagi publik, di mana semua orang dapat mengaksesnya. Data yang terdapat di PubChem itu dapat di-download. Kita dapat melakukan pencarian, browsing, ataupun mengambil data yang disediakan oleh PubChem. Sistemnya terintegrasi dengan database yang lain. Dapat digunakan sebagai analisis, bisa juga untuk programming dengan beberapa jenis file. Berikut ini beberapa database yang terkoneksi dengan PubChem. Kalau tadi disebutkan data resource-nya ada sekitar 700-an, ini sebagian database yang terhubung dengan PubChem. Jadi, ketika kita bisa mengeksplor PubChem, kita juga bisa terhubung dengan database yang lain. Sehingga data apapun yang kita butuhkan tentang senyawa kimia, ketika senyawa itu sudah ditemukan lebih dulu, kemungkinan besar kita bisa temukan di PubChem. Kemudian PubChem juga mensupport
kimia medis dan drug discovery, karena dia terhubung dengan beberapa database. Ada database tentang protein sebagai target pengujian, terhubung juga dengan data PubMed mengenai data penelitian, data OMIM atau katalog tentang kelainan pada gen manusia, data biosystem, data MeSH, medical subject heading, depositor link, termasuk juga terhubung dengan struktur pada protein data bank, taksonomi, CDD, GEO atau Gene Expression Omnibus, data nukleotida, maupun data gen. Lebih dari itu, dia juga terhubung dengan berbagai database lain yang bisa kita eksplor lebih lanjut bergantung tujuan kita. Ini masih data tahun 2016, user PubChem sekitar 2 juta, dengan jumlah klik per harinya adalah 60 juta. Contoh hubungan antar database yang bisa kita temukan di PubChem. PubChem yang menyediakan molekuler kecilnya seperti apa, PubMed menyediakan literatur, database protein menyediakan struktur 3 dimensinya, kemudian di situ bisa terjadi bioactive screening, dan data dari semuanya ini akan saling mendukung untuk menemukan kesimpulan yang baru, atau menemukan apa yang ingin dicari, hubungan antar molekulnya ataupun aktivitasnya. Berikutnya merupakan database yang dikembangkan oleh Royal Society of Chemistry, yaitu GemSpider. Ini merupakan interface pertama yang dimunculkan ketika kita membuka alamat websitenya. GemSpider sendiri memiliki database sejumlah 81 juta struktur kimia dengan 278 data source. Lebih sedikit dibandingkan dengan PubChem, tapi jumlah ini juga sangat banyak. Database-nya per 1 April 2020 ketika saya mengambil screenshot tampilan tadi, terdapat 81 juta chemical structure, 278 data source, dan data-data ini terus berkembang per harinya. Terdapat juga catatan ataupun koreksi dari komunitas kimia yang dilakukan oleh internal GemSpider sendiri. Jadi, data yang dimunculkan di database itu data-data yang memang sudah dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan jaring-jaring dari hubungan antar database yang di tengah-tengah ini dapat PubChem dan GemSpider, dan dia bisa berhubungan dengan berbagai database yang lain. Dalam GemSpider, kita bisa menemukan link kepada vendor penjual atau penyedia bahan kimia. Kita bisa menemukan safety datanya, kita bisa menemukan nilai toksisitas, termasuk juga metabolisme yang terjadi pada bahan kimia tersebut. Sebagai contoh di sini adalah hasil pencarian mengenai nikotin. Di bagian more details, itu terdapat banyak menu yang bisa kita lihat nanti sesuai kebutuhan kita. Kalau misal kita mau mencari vendor, klik vendor dan di situ akan muncul vendor-vendor apa aja yang menyediakan nikotin. Berikut ini merupakan menu dari detail senyawa yang ada di database-nya GemSpider. Namanya apa, sifatnya bagaimana, spektrumnya seperti apa, vendornya apa, artikel yang memuat dia ada di mana, termasuk juga bahkan di Wikipedia juga ada, paten, kristalnya seperti apa, mesh-nya seperti apa, dan seterusnya. Yang menjadi nilai tambah dari GemSpider adalah di situ ada anotasi atau data tambahan yang bisa mendukung pemahaman kita terhadap bahan kimia. User dapat menambahkan anotasi ini. Di dalamnya bisa berisi deskripsi, bagaimana mensintesisnya, ataupun mengomentari dari database yang ada. Dia terhubung kepada artikel yang dimuat oleh PubMed. Terhubungnya berdasarkan DOI atau Digital Object Identifier. Ini akan jauh lebih mudah untuk mencari di antar database. GemSpider juga menambahkan spektrum data, kristalografi, foto dari bahan kimia tersebut. Bahkan kita bisa menambahkan MP3 sebagai penjelasan tentang bahan kimia yang dimuat oleh GemSpider. Ada juga yang melingkannya dengan link video. Ini salah satu contoh dari pencarian yang ada di GemSpider. Pencarian tentang titanium di bagian media, di situ akan ada anotasi berupa MP3, berupa video. Gambar titanium sebelah kanan ini hanya pelengkap. Berikut ini merupakan contoh pengembangan database yang dikembangkan oleh IPB mengenai prediksi hubungan antara tanaman, compound yang ada di dalamnya, protein dan penyakit yang berhubungan dengan compound tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.